Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang determinan matriks. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar. Kemudian jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Untuk contoh determinan, jadi misalnya matriks 2 kali 2. Cara menghitung nilai determinannya adalah misalnya ini matriks A11, A12, A21, A22. Maksudnya di sini A11 dia berada di baris pertama kolom pertama. Kalau ini A12, unsur matriks ini berada di baris pertama kolom kedua. Ini juga bisa saya misalkan, misalnya ini A, B, C, D. Jadi untuk menghitung nilai determinannya, jadi caranya adalah, jadi ini simbolnya seperti ini, det A. Bisa juga kita tulis seperti ini. Ini determinan A. Jadi caranya untuk menghitung nilai determinan matriks 2 kali 2. Ini caranya adalah A11 kita kalikan dengan A12, kemudian diperkurangkan dengan A21 dikali A12. Atau bisa juga kalau kita buat seperti ini, A, B, C, D. Jadi nanti A dikali D dikurang B dikali C. Jadi seperti itu untuk mencari determinan matriks 2 kali 2. Contoh misalnya matriks A 25, 13. Ini saya misalkan A, 5-nya B, 1-1-nya C, 3-nya D, A, B, C, D. Untuk mencari nilai determinannya, determinannya berarti nanti nilai determinan A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. A-nya kan 2, berarti 2 dikali 3, 2 dikali 3 dikurang B dikali C. B-nya 5, C-nya 1, 5 kali 1. Berarti 2 kali 3, 6 dikurang 5 kali 1, 5, berarti hasilnya 1. Jadi determinannya adalah 1. Untuk matriks berordo 3 kali 3. Jadi untuk matriks berordo 3 kali 3 kita menggunakan metode Sarrus. Jadi untuk mencari determinannya kita menggunakan metode Sarrus. Jadi metode Sarrus itu seperti ini. Jadi ini metode Sarrus hanya untuk berdimensi 3 kali 3. Misalnya matriks A, A11, A12, A13, A21, A22, A23 dan seterusnya. Kita ingin mencari berapa determinan matriks A ini yang berordo 3 kali 3. Jadi caranya adalah yang pertama kita membuat 2 kolom. 2 kolom. Jadi ini kan kolom pertama A11, A21, A31, A12, A22, A32. Dan 2 kolom itu kita letakkan di sebelah kanan matriks A. Jadi seperti ini. Setelah itu kita nanti kalikan. Jadi untuk mencari determinan A, jadi caranya adalah ini A11, jadi buat garis diagonal seperti ini. A11 dikali dengan A22, kemudian dikali dengan A33, jadi dia ke bawah ini. Kemudian ditambah A12 dikali dengan A23 dikali dengan A31, kemudian ditambah A13 dikali A21 dikali dengan A32 ditambah. Kemudian ini A31, A22 dengan A13, kemudian dikurang A32 dikali A23 dikali A11 dikurang A33 dikali A21 dikali A12 dikurang. Nanti hasilnya itu merupakan determinan A. Jadi saya ulangi, untuk determinan matriks 3 kali 3. Yang pertama kita buat dulu ini 2 kolom, ini kan kolom pertama A11, A21, A31, kemudian A12, A22, A32. Kemudian yang 2 kolom ini, dipindahkan ke sini. Kemudian dibuat seperti ini.
Ini namanya metode Sarrus. Ya, contoh misalnya matriks A minus 2, 2 minus 3, kemudian minus 1, 1, 3, 2, 0, minus 1. Ya, kita ingin mencari berapakah nilai dari determinan A. Ya, jadi caranya kita menggunakan metode Sarrus. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu ini 2 kolom. Jadi kita tulis di sini minus 2, minus 1, 2, kemudian ini 2, 1, 0, 2, 1, 0. Ya, kemudian kita gunakan metode Sarrus. Jadi ini untuk mencari determinannya, ini 2, kemudian dikali 1, ya, kemudian dikali minus 1. Ya, jadi ini 2 minus 2 dikali 1 dikali minus 1, kemudian ditambah 2, 3 dengan 3, 2 ya, 2 dikali 3 dikali 2, 2 dikali 3 dikali 2 ya, kemudian ditambah minus 3 dikali minus 1 dikali 0, minus 3 dikali minus 1 dikali 0 ya, kemudian di sini ditambah ya, sampai ke sini itu nanti akan jadi minus karena dikurang ya, 2, 3, 2, 1 dengan minus 3, 2, 1 dengan minus 3 yang berarti dikurang 2, 1 minus 3 ya, jadi bisa juga minus 3, 1, 2 sama ya. Ya, kemudian dikurang lagi dengan 0, 3 minus 2 ya, 0, 3 minus 2 atau minus 2, 3, 0. Nah, kemudian dikurang min 1, min 1, 2 ya, atau 2 min 1, min 1 ya. Setelah itu tinggal kita selesaikan. Minus 2 dikali 1 dikali minus 1 itu hasilnya 2, kemudian 2 kali 3 kali 2 hasilnya 12, minus 3 dikali minus 1 dikali 0 hasilnya 0, kemudian minus 3 dikali 2 kan minus 6, ketemu minus hasilnya plus, berarti di sini plus 6, kemudian minus 2 dikali 3 dikali 0 hasilnya 0, kemudian 2 dikali minus 1 dikali minus 1 hasilnya 2. Dijumlahkan 2 tambah 12, 14 ditambah 6 ya, 14 ditambah 6 ya, 14 tambah 6 20, kemudian dikurang 2, jadi hasilnya adalah 18 ya. Jadi begitu cara untuk mencari determinan matriks dengan menggunakan metode Sarrus. Selanjutnya inverse matrix. Ya, matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B yang apabila dikalikan dengan matriks A memberikan satuan ya identitas ya, matriks identitas. Ya, notasi matriks inverse itu A pangkat minus 1. Ya, sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan. Nah, contoh, jika matriks A ini ABCD, maka nanti untuk mencari inverse-nya itu sama dengan 1/AD dikurang BC dikali dengan adjoin-nya. Iya. Jadi untuk mencari matriks A, jadi rumus dari inverse matriks A itu sama dengan 1/, determinan A ya dikali dengan adjoin ya, adjoin ya, adjoin A ya. Jadi untuk ini sendiri AD kurang BC itu adalah determinannya, kemudian ini adalah adjoinnya. Oke, contoh misalnya matriks A 5, 8, 2, 4. Kita ingin mencari berapa nilai ya, kita ingin mencari berapa inverse matriks A. Jadi inverse matriks A itu sama dengan berapa? Nah, jadi caranya adalah kita mencari dulu nilai determinan. Ya, kita cari dulu nilai determinan. Determinan A itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Ya. Ini A, B, C. Jadi ini A, ini sebagai A. 8 itu B. Kemudian 2 itu C, 4 itu D. Ya, berarti A dikali D 5 dikali 4
dikurang 2 dikali 8. Ya, jadi hasilnya 20 dikurang 16. Ya, berarti 4. Oke, setelah itu kita mencari adjoint ya, adjoint A. Nah, adjoint A untuk matriks 2 kali 2 untuk matriks 2 kali 2. Ya, adjointnya itu adalah ya. Jadi untuk mencari adjointnya, adjoint A, ya, jadi caranya D dengan A, kita A dengan D ya kita balik ya, sedangkan B dan C ini dikalikan dengan minus. Di sini jadi minus B, di sini jadi minus C. Ya, jadi caranya ini 4 dengan 5 kita putar jadi untuk mencari adjointnya ya. Ya, D dengan A dibalik ini berarti 4 dengan 5. Kemudian di sini minus 8 dan minus 2. Ya, itu adalah adjoint A. Ya, jadi saya ulang, untuk matriks A 5824 adjointnya adalah ini 4 dengan 5 kita tukar. Ya, berarti di sini 4, di sini 5. Ya, 4 5. Kemudian ini kita ubah tandanya B dengan C jadi minus 8 dan minus 2. Ya. Nah, itu adalah adjoint A. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Berarti rumus dari inverse itu adalah seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Ya, adjoint A. Nah, determinannya sudah kita dapatkan yaitu 4, berarti 1/4 dikali dengan adjoint A. Ya, adjoint A itu 4 minus 8 minus 2 5. Ya, tinggal kita kalikan ya, perkalian antara skalar dengan matriks. Ya, 1/4 dikali 4 itu 4/4. 1/4 dikali minus 8 minus 8/4. 1/4 kali minus 2 minus 2/4. 1/4 kali 5 5/4. Ya, jadi hasilnya adalah 4/4 itu 1 minus 2 minus 1/2 dan 5/4. Ya, inilah inverse dari matriks A. Selanjutnya inverse matriks berordo 3 kali 3. Ya, adapun caranya adalah langkah-langkahnya yang pertama kita cari determinannya dulu. Ya, kemudian ada transpose matriks. Ya, sebentar saya jelaskan apa itu transpose matriks. Kemudian mencari adjoint matriks 3 kali 3. Jadi cara mencari adjoint matriks 3 kali 3 berbeda dengan matriks 2 kali 2. Kemudian gunakan rumus yang inverse tadi, seperdeterminan dikali dengan adjoint. Ya. Ya, jadi langkah yang pertama, contoh soal misalnya matriks M itu 1 2 3 0 1 4 5 6 0 ya. Kita mau cari inverse-nya. Ya, kita mau cari berapakah inverse matriks M. Ya. Berapa inverse dari matriks M? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita cari determinannya terlebih dahulu. Ya, kalau ini cara langsung, ya kita bisa mencari dengan metode Sarrus. Ya, jadi cari determinannya dulu. Determinan dengan metode Sarrus. Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Ya, jadi bisa nanti mencari secara langsung dengan menggunakan metode Sarrus. Didapatkan bahwa determinan M ya atau det M itu hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi bisa dicari sendiri dengan menggunakan metode Sarrus yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Itu langkah yang pertama. Ya, kemudian ya langkah yang kedua, transpose matriks. Transpose. Apa yang dimaksud dengan transpose? Jadi transpose matriks itu adalah mengubah dari baris menjadi kolom dari suatu matriks ya. Contoh ini matriks M, kita mau cari transposnya.
Jadi simbolnya adalah M pangkat T. Ini M pangkat T itu adalah matriks transpose. Ya. Jadi caranya adalah ini M 1 2 3, ini kan 1 2 3 itu baris. Jadi jadikan kolom pertama, jadi baris pertama jadi kolom pertama, jadi juga 1 2 3 ya. Nah, jadi seperti ini transposnya. Kemudian untuk baris kedua 0 1 4, jadikan kolom kedua, jadi 0 1 4. Ya, kemudian baris ketiga 5 6 0, ya jadikan kolom ketiga 5 6 0. Ya, jadi baris menjadi kolom. Itu matriks transpose dari M. Ya, itu langkah yang kedua. Bisa juga untuk mencari transpose bisa juga kolom dijadikan baris, jadi sama ya. Kalau kolom dijadikan baris 105, kolom pertama baris pertama 105, kolom kedua 216, baris kedua 216, kolom ketiga 340, baris ketiga 340 ya. Oke, langkah selanjutnya kita mencari matriks minor ya, matriks minor. Langkah yang ketiga minor ya, minor matriks. Jadi tadi langkah yang pertama langkah yang pertama tadi determinan, kemudian langkah yang kedua transpose. Setelah kita dapatkan transposnya, kita cari matriks minor. Ya, jadi matriks minor ini kita mulai dari M11 ya. M11 ini maksudnya matriks nanti yang unsur matriksnya berada di baris pertama kolom pertama. Ya, jadi caranya untuk mencari matriks minor ya, jadi untuk M11 jadi lihat baris pertama kolom pertama. Ya, jadi untuk matriks minor baris pertama kolom pertama itu kita tutup. Nah, jadi tinggal 1640. Ya, jadi ini kita tutup, jadi tinggal 1640. Setelah itu kita cari determinannya dengan menggunakan rumus A dikali D dikurang B dikali C. Ya, determinan matriks 2 kali 2 sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi tadi 1 kali 0 0. Ya, jadi determinannya 0 dikurang 4 kali 6 24, hasilnya minus 24. Ya, setelah itu M12 lagi. M12 ini baris pertama kolom kedua, M12 baris pertama kolom kedua. Ya, ini kita tutup, jadi sisa 2630 ya, 2630. Kemudian kita cari determinannya dengan cara A dikurang BC, 2 kali 0 0 dikurang 3 kali 6 18, hasilnya adalah minus 18. Ya, begitu pula dengan M13, berarti baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga kita tutup, jadi sisa 2134. 2134 kita cari determinannya, berarti 2 kali 4 8 dikurang 3 kali 1 3, hasilnya 5. Ya, selanjutnya matriks minor M21. Ya, berarti baris kedua kolom pertama. Ya, berarti baris kedua kolom pertama kita tutup, jadi sisa 0540 ya, 0540. 0 dikali 0 0, 5 kali 4 20, berarti 0 kurang 20, hasilnya minus 20. Untuk matriks M22, matriks minor M22 ya, berarti baris kedua kolom kedua kita tutup, baris kedua kolom kedua kita tutup, jadi sisa 1530. 1530 kita cari determinannya, 1 kali 0 0 dikurang 3 kali 5 15, jadi minus 15. Untuk M23 ya, baris kedua kolom ketiga, berarti baris kedua kolom ketiga kita tutup, berarti 1034. Ya, kita cari determinannya, 4 dikurang 3 kali 0 0 ya, berarti 4. Nah, kemudian M31 berarti baris ketiga kolom pertama 0516 dicari determinannya, berarti 0 dikurang 1 kali 5 5 ya, berarti minus 5. Kemudian M32 baris ketiga kolom kedua. Ya, ini M32 baris ketiga kolom kedua kita tutup. Ya, berarti sisa 1526 berarti 1 kali 6 6 dikurang 2 kali 5 10 minus 4. M33 berarti baris 3 kolom ketiga kita tutup, jadi sisa 1021 berarti 1 kali 1 1
ya. Kemudian 2 kali 0, 0, 1 kurang 0 berarti 1. Itu adalah matriks minor dari matriks ini ya, 105, 216. Jadi kalau kita cari matriks minornya sudah kita dapat. Jadi minor matriksnya ya, jadi untuk minor matriks ya tinggal kita lihat saja sesuai dengan posisinya. M11 tadi berada di baris pertama kolom pertama, berarti di sini minus 24. Kemudian M12 baris pertama kolom kedua minus 18. Ya, kemudian 5. Ya, kemudian minus 20. Minus 15, ya ini 4. Minus 5, minus 4 dan 1. Ya, jadi ini adalah matriks minor dari matriks transpos tadi ini ya. Oke, setelah itu kita mencari setelah kita mencari matriks minornya, kita mencari adjoinnya. Kita mencari adjoin dengan cara ya kita kalikan dengan kofaktor ya. Jadi kofaktor itu seperti ini, plus minus plus minus plus minus plus minus plus ya. Jadi seperti itu perkalian dari kofaktornya. Jadi nanti matriks minor tadi kita kalikan dengan kofaktor ya. Misalnya tadi kita dapat minus 24 ya, minus 24 kita kali dengan positif, jadi hasilnya tetap minus 24. Minus 18 kita kali negatif ya, berarti hasilnya positif 18. 5 kita kali dengan positif, hasilnya 5, positif 5. Minus 20 kita kali dengan negatif, hasilnya positif 20, dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan perkalian kofaktornya ini ya. 4 dikali dengan negatif, hasilnya minus 4. Ini adalah adjoinnya ya, adjoin. Ya, setelah kita dapatkan adjoinnya, sudah bisa dicari inverse matriksnya ya. Sudah bisa dicari inverse matriks. Ini tadi adjoinnya ya, ini adalah adjoin. Tinggal kita cari hasil akhirnya dengan menggunakan inverse matrix, itu sama dengan 1 determinan A dikali dengan adjoin A. Kita sudah dapatkan adjoinnya, tinggal dikali dengan determinannya. Determinan A tadi itu adalah 1 ya, berarti 1/1 dikali dengan adjoin A ya. Tinggal kita kalikan 1/1, hasilnya 1 dikali dengan adjoin, berarti hasilnya tetap ya. Minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, 1 ya. Jadi inilah hasil dari inverse matrix M atau inverse matrix ordo 3x3 ya. Jadi langkah-langkahnya tadi, yang pertama cari determinannya, kemudian cari transposnya, kemudian cari matriks minornya, kemudian cari adjoinnya, yang terakhir adalah inverse-nya dengan rumus 1 determinan A dikali dengan adjoin A.